Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai pengendalian perubahan dan model pengelolaan pengendalian. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Sri Rahayu Rubianti dengan NPM 10121538 dari kelas C2 Konsentrasi Manajemen Sumber Daya Manusia. Pembahasan materinya yaitu yang pertama mengenai pengendalian proses, pengendalian substansi, pengendalian lingkungan, keberlanjutan perubahan, model freeze dan unfreeze, serta model force field. Langsung saja, yang pertama ada pengendalian perubahan. Pengendalian perubahan adalah serangkaian tindakan dan strategi yang diimplementasikan untuk mengelola dan memastikan kesuksesan perubahan organisasi. Ini melibatkan identifikasi dan analisis resiko, pengembangan rencana pengendalian yang efektif, implementasi perubahan dengan komunikasi yang jelas, serta pemantauan dan evaluasi terhadap perubahan yang telah dilakukan. Pengendalian perubahan bertujuan untuk meminimalkan dampak negatif yang mungkin timbul akibat perubahan organisasi dan memastikan perubahan berjalan sesuai dengan rencana dan tujuan yang telah ditetapkan. Yang pertama ada pengendalian proses. Pengendalian proses dalam manajemen perubahan adalah satu langkah atau tindakan yang dilakukan untuk memastikan bahwa proses perubahan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana dan tujuan yang telah ditetapkan. Hal ini melibatkan pemantauan, evaluasi, dan pengaturan terhadap perubahan yang sedang terjadi. Terdapat beberapa langkah yang dapat dilakukan dalam pengendalian proses dalam manajemen perubahan, antara lain yang pertama pemantauan, melibatkan pengawasan terhadap perubahan yang sedang berlangsung. Ini melibatkan pemantauan perkembangan, pencapaian target, dan kesesuaian dengan rencana yang telah ditetapkan. Evaluasi. Melakukan evaluasi terhadap hasil perubahan yang sudah terjadi. Hal ini dapat dilakukan dengan melakukan analisis terhadap data dan kinerja yang terjadi selama proses perubahan. Yang ketiga, penyesuaian. Jika ditemukan bahwa ada ketidaksesuaian antara hasil yang diharapkan dan yang terjadi dalam proses perubahan, maka langkah penyesuaian perlu dilakukan. Hal ini dapat melibatkan perbaikan proses, penyempurnaan tindakan, atau pembuatan rencana alternatif. Yang keempat yaitu pengawasan. Mengawasi pelaksanaan perubahan secara terus-menerus. Ini dapat meliputi pengawasan terhadap kinerja individu atau tim, pemantauan terhadap pemenuhan target, dan pemantauan masalah yang muncul. Dengan melakukan pengendalian proses secara efektif, manajemen perubahan dapat memastikan bahwa proses perubahan berjalan dengan baik dan mencapai tujuan yang diinginkan. Yang kedua ada pengendalian substansi. Pengendalian substansi adalah proses untuk memastikan bahwa perubahan yang dilakukan dalam organisasi mencapai tujuan yang diinginkan dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Pengendalian substansi bertujuan untuk mengawasi dan mengelola perubahan agar tetap berada dalam batas kendali yang telah ditentukan. Dalam konteks manajemen perubahan, pengendalian substansi melibatkan beberapa langkah seperti yang pertama, merumuskan strategi perubahan, seperti menetapkan visi misi dan tujuan perubahan yang ingin dicapai oleh organisasi. Hal ini membantu dalam menentukan langkah konkret yang harus diambil untuk mencapai perubahan yang diinginkan. Kemudian yang kedua, merencanakan perubahan. Membuat rencana tindakan yang terperinci untuk mengimplementasikan perubahan. Rencana ini mencakup waktu, sumber daya, dan langkah-langkah yang perlu diambil untuk mencapai perubahan yang direncanakan. Yang ketiga yaitu melibatkan pemangku kepentingan. Memastikan bahwa semua pihak yang terlibat dalam perubahan, seperti manajemen, karyawan, dan pelanggan, terlibat dan mendukung perubahan tersebut. Hal ini melibatkan komunikasi yang efektif dan pengelolaan harapan para pemangku kepentingan. Yang keempat, mengukur dan melacak progres perubahan. Menggunakan indikator kinerja yang relevan untuk mengukur sejauh mana perubahan tersebut berhasil dicapai. Pengukuran ini dapat memberikan informasi yang berguna untuk mengevaluasi efektivitas strategi perubahan dan mengambil tindakan
korektif yang diperlukan. Yang kelima, mengelola perubahan yang tidak terduga. Selama proses perubahan, ada kemungkinan munculnya perubahan yang tidak terduga atau hambatan yang menghalangi pencapaian tujuan perubahan. Pengendalian substansi melibatkan manajemen yang adaptif untuk menghadapi dan mengatasi situasi dengan cepat dan efektif. Pengendalian substansi dalam manajemen perubahan penting untuk memastikan bahwa perubahan yang dilakukan menghasilkan hasil yang diharapkan dan berdampak positif bagi organisasi. Selanjutnya ada pengendalian lingkungan. Pengendalian lingkungan dalam manajemen perubahan adalah langkah-langkah atau kebijakan yang diimplementasikan untuk mengelola perubahan dalam suatu organisasi dengan memperhatikan faktor-faktor lingkungan yang ada. Pengendalian lingkungan ini bertujuan untuk mengurangi hambatan dan memfasilitasi proses perubahan yang efektif. Beberapa pendekatan pengendalian lingkungan yang dapat diterapkan dalam manajemen perubahan meliputi yang pertama, analisis lingkungan. Melakukan analisis mendalam terhadap faktor-faktor eksternal yang dapat mempengaruhi perubahan seperti kebijakan pemerintah, tren industri, dan ekonomi global. Hal ini memungkinkan organisasi untuk merencanakan perubahan yang sesuai dengan lingkungan yang ada. Yang kedua, komunikasi. Mengkomunikasikan perubahan yang akan dilakukan kepada semua pihak terkait, baik internal maupun eksternal, serta menjelaskan alasan dan manfaat perubahan tersebut. Dengan demikian, pengendalian lingkungan ini membantu mengurangi ketidakpastian dan meningkatkan penerimaan terhadap perubahan. Yang ketiga, ada keterlibatan pemangku kepentingan. Melibatkan pemangku kepentingan dalam proses perencanaan dan pelaksanaan perubahan. Dengan melibatkan mereka, organisasi dapat memperoleh dukungan dan partisipasi yang lebih besar serta mengidentifikasi dan mengatasi hambatan yang mungkin muncul. Yang keempat, ada pemantauan dan evaluasi. Melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan perubahan serta mengevaluasi hasil yang dicapai. Dengan melakukan pengendalian terhadap lingkungan, organisasi dapat melihat apakah perubahan tersebut sesuai dengan rencana awal dan dapat membuat penyesuaian jika diperlukan. Pentingnya pengendalian lingkungan dalam manajemen perubahan adalah untuk memastikan kelancaran dan keberhasilan perubahan yang dilakukan oleh organisasi. Dengan memperhatikan faktor-faktor lingkungan yang ada, organisasi dapat mengurangi hambatan yang mungkin timbul dan menjaga keterkaitan dengan dunia luar yang terus berubah. Kemudian yang keempat ada keberlanjutan perubahan. Sangat penting untuk keberhasilan organisasi. Manajemen perubahan melibatkan implementasi perubahan yang direncanakan dan terstruktur dalam sebuah organisasi dengan tujuan meningkatkan kinerja, efisiensi, dan daya saing. Namun, perubahan tidak boleh dianggap sebagai tugas yang sekali jalan, tetapi sebagai sebuah proses berkelanjutan. Keberlanjutan perubahan dalam manajemen perubahan melibatkan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama yaitu komitmen yang kuat dari pimpinan organisasi dan melibatkan karyawan. Pimpinan organisasi harus secara konsisten mendukung dan mendorong perubahan. Mereka harus mengkomunikasikan visi perubahan, membangun ekspektasi terhadap keberhasilannya dan memberi contoh melalui tindakan mereka sendiri. Sedangkan karyawan adalah aset penting dalam perubahan. Mereka harus terlibat secara aktif dalam proses perubahan, diberi pemahaman yang jelas tentang alasan dan manfaat perubahan, serta diberi kesempatan untuk memberikan masukan dan ide-ide mereka. Yang kedua ada penyediaan sumber daya yang memadai dan komunikasi yang efektif. Perubahan memerlukan dukungan finansial, teknologi, dan sumber daya manusia yang memadai. Penting bagi organisasi untuk mengalokasikan sumber daya yang cukup untuk membantu kelancaran perubahan. Dan komunikasi yang jelas, kemudian terbuka sangat penting dalam memastikan keberlanjutan perubahan. Informasi tentang tujuan progres dan manfaat perubahan harus dikomunikasikan secara terus kepada seluruh anggota organisasi. Kemudian yang terakhir, pembelajaran dan adaptasi serta meningkatkan budaya perubahan. Organisasi harus belajar dari setiap tahap perubahan dan secara proaktif melakukan penyesuaian, melakukan evaluasi rutin, mengidentifikasi hambatan, dan mengembangkan strategi perbaikan akan membantu memastikan perubahan tetap berlangsung dan efektif. Organisasi juga harus menciptakan budaya yang mendukung,
perubahan, dan pembelajaran. Hal ini melibatkan membangun sikap inovatif, menghargai keragaman pendapat, dan mendorong kolaborasi di seluruh organisasi. Dengan melakukan langkah-langkah di atas, secara berkelanjutan, organisasi dapat memastikan bahwa perubahan yang telah dilakukan tidak hanya efektif dalam jangka waktu yang pendek, tetapi juga dapat bertahan dan berkembang dalam jangka waktu yang panjang. Materi yang berikutnya yaitu model freeze dan unfreeze adalah salah satu model dalam pengelolaan perubahan yang dikembangkan oleh Kurt Lewin. Model ini mengembangkan proses perubahan organisasi yang melibatkan 3 tahapan utama, yaitu unfreeze atau menghentikan pola pikir dan praktek lama, yang kedua change yaitu menerapkan perubahan baru, dan yang ketiga yaitu freeze atau mengkristalkan perubahan baru menjadi pola pikir dan praktek yang baru dan tetap. Tahapan model freeze dan unfreeze. Tahap pertama yaitu unfreeze, bertujuan untuk mengubah pola pikir individu dan organisasi agar siap menerima perubahan. Di sini biasanya terjadi peningkatan kesadaran mengenai kebutuhan akan perubahan, identifikasi masalah, dan pemahaman mengenai dampak yang akan terjadi jika tidak ada perubahan. Selain itu, tahap ini juga melibatkan mengurangi hambatan dan resistensi terhadap perubahan dengan komunikasi yang efektif dan memotivasi individu agar terbuka terhadap perubahan. Kemudian tahap kedua yaitu change adalah tahap di mana perubahan baru ditetapkan. Ini melibatkan mengidentifikasi strategi, tujuan, dan taktik yang akan digunakan dalam menerapkan perubahan. Di sini langkah-langkah konkret diambil untuk menerapkan perubahan organisasi seperti mengubah struktur organisasi, sistem, prosedur, atau kebijakan. Penting untuk melibatkan individu dalam proses ini dan menjaga komunikasi yang terbuka serta dukungan yang memadai dari manajemen. Kemudian yang terakhir yaitu freeze adalah tahap di mana perubahan baru menjadi pola pikir dan praktek yang baru dan tetap. Pada tahap ini, perubahan yang diimplementasikan menjadi kebiasaan dalam organisasi. Perubahan dikristalkan melalui pengukuhan dan penguatan positif terhadap pengakuan atas pencapaian perubahan, penghargaan individu yang terlibat, dan pembelajaran dari perubahan tersebut. Model freeze dan unfreeze membantu organisasi dalam mengelola perubahan dengan mengakui pentingnya mengubah pola pikir dan praktek yang lama sebelum menerapkan perubahan baru. Proses ini memastikan bahwa individu dan organisasi siap dan terbuka untuk perubahan sehingga perubahan bisa berhasil diimplementasikan dan bertahan dalam jangka waktu yang panjang. Kemudian materi yang terakhir yaitu model force field. Dalam konteks pengelolaan perubahan, model force field merujuk pada konsep yang dikembangkan oleh Kurt Lewin, seorang psikologi sosial. Model ini digunakan untuk menjelaskan bagaimana berbagai faktor internal dan eksternal dapat mempengaruhi kemungkinan keberhasilan perubahan dalam suatu organisasi. Dalam model force field, perubahan dianggap sebagai hasil dari interaksi antara kekuatan pendorong atau driving forces yang mendorong perubahan dan kekuatan pertahanan atau restraining forces yang menghambat perubahan. Kekuatan pendorong dapat berupa faktor seperti dorongan untuk meningkatkan efisiensi, meningkatkan inovasi, atau mencapai tujuan organisasional yang baru. Sementara itu, kekuatan penahanan dapat berupa resistensi dari karyawan terhadap perubahan, kebiasaan lama yang sulit diubah, atau ketidakpastian tentang hasil perubahan. Dalam pengelolaan perubahan, penting untuk mengidentifikasi dan memahami kekuatan pendorong dan kekuatan penahan yang ada. Hal ini memungkinkan para pemimpin atau manajer untuk mengembangkan strategi yang efektif untuk mengelola perubahan. Beberapa pendekatan yang dapat digunakan meliputi mengurangi kekuatan penahan, memperkuat kekuatan pendorong, atau merancang strategi untuk meminimalkan hambatan yang mungkin timbul. Model force field ini memberikan kerangka kerja untuk memahami kompleksitas perubahan dan membantu para pemimpin dalam mengelola perubahan yang lebih efektif. Mungkin hanya sekian materi yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan.
Semoga dapat bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.